Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Inna Allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Bagaimana kita sebagai para penuntut ilmu bisa memfilter mana informasi yang bisa kita terima gitu, Ustaz. Jadi sebenarnya konsep-konsep yang telah diajarkan dalam Islam dari apa yang telah saya nukilkan dari ayat Quran dan juga ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ya, yang mana seorang penuntut ilmu dia harus benar-benar berhati-hati. Yang pertama dia berhati-hati untuk menerima khobar. Ya, khobarnya itu dari siapa? Apakah khobar orang yang berkompeten dalam masalah ini dia berbicara, dia terima. Nah kemudian yang kedua dia renungi, apakah ketika saya menyampaikan ini ada sisi maslahatnya ataukah tidak? Kalau seandainya tidak ada sisi maslahat, maka jangan kita sampaikan. Kalau seandainya ada sisi maslahat, maka kita akan menyampaikannya. Jelas ya? Jadi kalau seandainya itu urusan agama, pilihlah dari orang-orang yang mereka memang berkompeten dalam masalah agama. Kalau memang urusannya adalah urusan kenegaraan, maka terimalah informasi dari badan-badan resmi negara yang ditunjuk oleh negara, misalnya kasus corona. Maka biarkan dokter yang berbicara, ahli medis yang berbicara. Nah itu yang kita terima informasi dari mereka. Ya, karena informasi yang terkadang kita terima dari segala arah, maka terkadang seseorang itu akan bermudah-mudahan pandai nahana coronanya, mandum konspirasi. Atau ada orang nanti mendengar khobar yang datang dari orang-orang yang terlalu paranoid, ketakutan, akhirnya was-was sendiri. Benar. Ya, tapi kalau kita mendapatkan khobar dari orang-orang yang ahli dalam masalah ini, insya Allah itu akan lebih menenangkan kita. Yang pertama, dokter telah menyampaikan informasi. Dan juga pemerintah yang mereka mewakili, yang diwakilkan oleh pemerintah telah berbicara. Corona adalah sesuatu yang membahayakan. Ya, tetapi ya, dia itu adalah penyakit yang bisa disembuhkan. Kata Pak Presiden 94% itu bisa disembuhkan. Dan 90% dari orang yang terkena corona itu dia tidak memiliki dari apa istilahnya tidak nampak dia sakitnya. Hanya 10% saja yang sakit. Ini kan berita. Nah, apa berita yang bisa kita ambil faidah dari informasi yang seperti ini? Ya, ini akan memberikan kepada kita untuk tidak bermudah-mudahan dan juga tidak untuk ketakutan sangat luar biasa ketakutannya. Tapi dia berada di tengah-tengah. Betul, ini penyakit yang berbahaya dan dokter telah menganjurkan pakai masker. Ya, sering cuci tangan. Ya, kemudian jaga jarak, apalagi orang-orang yang belum kita kenal. Tapi kalau orang yang sudah selalu sama kita, istri kita, masa jaga jarak sama istri? Ya, tapi maksudnya adalah ada orang yang belum kita kenal atau orang yang memang bukan serumah dengan kita atau yang semisalnya. Ya, sehingga tidak membuat kita terlalu paranoid, terlalu takut. Nah, yang kedua, corona ini bukan konspirasi. Ya, tetapi itu sesuatu yang nyata. Ya, orang-orang yang thiqah, orang-orang yang kita kenal, memang dia khabarkan ada orang meninggal karena corona. Tetapi dari sisi lain, al-khobar laisa kal mu'ayyan, kata Rasulullah. Khobar itu terkadang tidak sebagaimana kenyataannya. Orang di luar Aceh itu memikirkan Aceh itu negeri yang angker, negeri yang begini. Karena khobar dari luar, dari berita dan lain sebagainya. Pokoknya ngeri lah pokoknya Aceh. Benar. Tapi ketika dia datang, kok asik di Aceh. Bahkan orang-orang non-Islam yang ada di Aceh, di Penayung, dia sudah beranak pinak di situ, nggak pernah diganggu di Aceh, nggak pernah diusik. Ya, ini menunjukkan memang negeri ini, masya Allah, nyaman. Ya, nyaman untuk orang Islam dan juga nyaman bagi orang yang
non Islam di sini, nggak pernah diusik, nggak pernah diganggu. Nah begitu juga corona. Corona itu ada, real, bukan konspirasi, tetapi al khobar laysa kal muayyan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini mengajarkan kita tidak bermudah-mudahan dan juga tidak apa? Tidak Terlalu paranoid, ketakutan. Ya, Anda pakai masker, ya alhamdulillah saya pakai kemana-mana bawa masker. Ya kalau ke masjid saya bawa sajadah. Yaitu protokol kesehatan. Ya kalau memang bisa kita jaga jarak, ya kita jaga jarak di masjid. Bukan berarti ketika saya ngomong ini udah masker-maskeran, urung pungo pakai masker. Saya nggak ada yang mengatakan demikian. Kita ikut protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah dan tim kesehatan di sini. Tetapi apa yang saya sebutkan tadi.